Tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku malu. Aku malu dengan teman-teman di sekolah. Mereka semua menghindar, sengaja menjauhiku. Tidak ada yang mau berteman denganku. Baju dan sepatu yang aku gunakan tak sekeren gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menganggapnya acuh tak acuh, tapi lama-lama ini dan Esau semuanya menghilang dari peredaran. Mereka tak mau berteman denganku lagi. Apa artinya gelar persahabatan ini? Tak berguna. Hai Ini. Iya Mak, sebentar. Obat yang Mbak pesan udah Ai belikan di warung. Emak sedang sakit keras. Sudah hampir sebulan. Aku masih belum sanggup untuk membawanya ke dokter. Kata orang, berobat ke dokter itu mahal. Apa? BPJS. Di mana aku bisa membayar cicilan tiap bulan? Bu Siti yang kerja di puskesmas saja pernah bilang, iuran BPJS-nya menunggak atau tidak dibayar, terancam terkena denda. Ya sudah, orang susah dengan sakit. Itulah kenapa sudah hampir sebulan aku mengajukan emak untuk berburu koran, karton, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Seringkali aku memungut sampah yang dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang bisa membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka berpikir tindakan mereka itu dapat merusak bumi yang kita tinggali ini? Sedangkan tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, Emak Laya mencari nafkah untuk menyambung hidup. Emak sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Upah yang diterima Emak tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapinya. Jika ada baju yang lusuh atau rusak, Emak harus mengaduknya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga Emak pasti akan berkurang. Dan akhirnya, Emak berhenti menjadi buruh cuci dan memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, Emak mampu mengumpulkan sampah 10 sampai dengan 15 kg. Yang nantinya akan dijual dengan harga 3.000 per kilogramnya. Ya, cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik, matahari tak pernah menyurutkan semangat Emak. Emak selalu ingin aku menjadi guru, karena menjadi guru adalah cita-cita Emak dulu. Ai, bagaimanapun kerasnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan pernah menyerah menggapai cita-cita kamu. Begitu kata Emak. Tapi sekarang, Emak sakit keras. Ya, setidaknya sampah-sampah ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang dapat menjadi harta bagi orang lain. Dengan ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku masih bisa membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini, Aini. Kesanalah mata kamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan, tentunya pasti bisa akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Ingat, sudah berapa ton sampah yang telah kau dan Emak selamatkan, Aini? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Oh iya,
Ya, pasti kalian bertanya-tanya, gimana aku mendapatkan handphone Android ini? Kenapa? Kalian curiga karena aku anak pemulung? Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah menyuruhku untuk mengumpulkan teman-teman, dan kami disuruh untuk mengikuti acara lomba gerak jalan. Dan aku disuruh menjadi pemimpin regu. Awalnya kami ragu-ragu, tapi setelah pelatihan dengan sangat keras, regu kami menang. Nah, sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, hebat Aini, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Hehe. Nah, jelas kan, handphone ini merupakan bonus dari Pak Lurah. Kenapa? Kalian masih belum percaya? Baiklah, akan aku peragakan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, hormat, gerak, balik kanan, gerak, kiri, kanan, kiri. Bagaimana? Kalian sudah percaya kan? Oh iya, sampah, sampah, sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengelola sampah plastik tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas sekali. Langit pekat. Pohon-pohon mati. Air. Di mana air? Aku haus. Lihatlah kedua mata orang itu. Kedua matanya merah. Dan kulitnya melepas. Pergi! Pergi! Jangan mendekat! Kulit aku lapuk! Tolong! 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 Firasat apa ini? Apakah tangan kecil ini harus melakukan sesuatu? Apa yang bisa kulakukan dalam kelompok sampah ini? Oh iya, aku pernah mengikuti workshop dan pameran kerajinan. Di pintu masuknya tertulis spanduk yang katanya begini, jika tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbarui, haluskan lagi, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Tapi jujur saja, ketika itu, aku masih belum tertarik untuk mengolah sampah. Karena dalam pikiranku, sampah merupakan hal yang sangat kotor dan menjijikkan. Dan hasil daur ulangnya saja bagiku tidak menarik, biasa-biasa saja. Dan satu hari, ibu guru menyuruhku untuk mengikuti workshop. Dan di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Seperti tas dari plastik kopi, bunga dari sedotan, dan lampu dari botol bekas. Selain bisa dibuat menjadi hal yang lebih bermanfaat, kerajinan tersebut juga dapat dijual dengan harga yang cukup pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu?
dan sibuk berimajinasi, memikirkan komentar orang lain. Hari ini sangat cerah. Aku sangat semangat untuk merealisasikan rencana-rencana hari ini. Sekarang tanggal berapa? Itu artinya Emak mengizinkan ruang tamu ini untuk dijadikan galeri dan tempat pelatihan. Nantinya di sini kajian akan tersusun dengan sangat rapi. Aku akan mengajak teman-teman sekampung dan tetangga untuk ikut mendaur ulang. Iya, sebentar. Baik, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Saya akan menerima sampah ini dengan sepenuh hati. Jauh-jauh Bapak mengantarkannya kemari. Iya. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi untuk memilih sampah atau mencari sampah ke warung-warung atau toko. Setidaknya, mereka sudah memiliki kesadaran untuk memilih sampah di lingkungan sekitar mereka. Ini kemajuan berarti. Melalui media sosial, orang-orang bakal dapat melihat bagaimana cara mendaur ulang sampah. Ya, setidaknya aku bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sebayaku. Tapi sayangnya handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Karena obat yang aku beli sudah tidak mampu untuk mengobati emak. Ini kalian sudah datang? Baiklah, silakan masuk. Oke, pertama-tama kita harus mengelompokkan barang-barang ini. Oke, kardus ini kita letakkan saja di sini. Dan botol-botol bekas itu kalian letakkan di sudut sana. Dan selebihnya kita akan taruh di sini. Oke? Dan ini merupakan contoh kerajinan yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari limpinan koran. Sangat mudah, bukan? Oh iya. Halo? Iya, Pak. Benar, saya Aini. Iya. Iya, Pak. Benar. Saya dan teman-teman yang mengelola sampah-sampah ini. Kapan, Pak, pamerannya? Baik, Pak. Akan saya pertimbangkan. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Silahkan singgah ke rumahku. Iya, untuk melihat kerajinan ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Yes! Itu artinya dalam pameran tersebut, kerajinan kita akan dipajang bersama kerajinan pendaur ulang lainnya. Tapi, bagaimana jika nanti kerajinan kita tidak bagus? Mereka pasti akan mentertawakan dan menganggap tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Haruskah tawaran ini kita tolak? Tidak. Kita harus tetap optimis, percaya diri dan yakin. Ini merupakan kesempatan untuk kamu. Ayo, kita harus kreatif. Sebentar. Bagaimana kalau seandainya itu jangan dipotong terlalu pendek? Nanti bakal susah untuk menyambungnya. Dan pinggirnya harus dirapikan. Sebentar. Bagaimana kita foto dulu? Kita foto dari sebelah sini. Aku baru kembali dari mengantarkan emak berobat ke dokter.
Sebenarnya, penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi tadi, emak bersikeras untuk segera pulang. Aku tidak terlalu mendengarkan instruksi dokter. Dokter hanya menyuruh untuk berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Tatapan emak mengisyaratkan untuk segera membawanya keluar. Di perjalanan, emak berbisik kepadaku, "Ai, kamu pahlawan emak." Dengan mata berkaca-kaca, aku bilang begini kepada emak, "Mak, Ai bangga kepada emak. Karena pahlawan sesungguhnya adalah emak." Oh ya, hingga Kiki dan Eza katanya hari ini akan datang ke rumah. Mereka akan membawakan barang-barang bekas. Oh iya, mereka juga akan membantu untuk mempublikasikannya. Aku sangat senang karena akhirnya mereka benar-benar tidak meninggalkanku. Lim, Ki, Eza, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik kepadaku.